warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 KM 201 akan mempresentasikan tugas akhir semester dengan judul Pancasila sebagai Sistem Etika. Pada judul ini kami berfokus mengenai intoleransi di tengah masyarakat majemuk. Pancasila sebagai sistem etika masih menjadi tanda tanya bagaimana cara mewujudkannya. Terdengar mudah, tetapi nyatanya sampai sekarang belum menemukan titik terang. Intoleransi semakin muncul di permukaan dan menggunakan identitas keagamaan sebagai alat tempur mereka. Sungguh miris jika banyak orang menjadi bagian dari kaum intoleran yang hanya bertujuan mengganggu pemahaman ideologi Pancasila. Pusat penyebaran intoleran dimulai dari kelompok masyarakat mayoritas yang selalu mengangkat masalah suku, agama, ras, dan antar golongan, terus menyebar hingga muncul cabang kelompok intoleran lainnya. Baik, saya Yohanes ingin meneruskan penjelasan mengenai identifikasi masalah. Pancasila sebagai sistem etika masih menjadi tanda tanya bagaimana cara mewujudkannya. Terdengar mudah, tetapi buktinya sampai sekarang belum menemui titik terang. Intoleransi semakin muncul di permukaan dan menggunakan identitas keagamaan sebagai alat tempur mereka. Sungguh miris jika banyak orang menjadi bagian dari kaum intoleran yang hanya bermaksud mengganggu pemahaman ideologi Pancasila. Pusat penyebaran intoleran dimulai dari kelompok masyarakat mayoritas yang selalu mengangkat masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Terus menyebar hingga muncul cabang kelompok intoleran lainnya. Dasar hukum. Pancasila bisa dijadikan sebagai pelindung atau dasar hukum hak asasi manusia. Adanya pengakuan Pancasila pada hak asasi manusia untuk mengetahui bahwa kita adalah sama dan sederajat dalam mengembangkan hak maupun kewajiban yang sama dengan menghargai sesama manusia tanpa harus membedakan menurut agama, keturunan, jenis kelamin, kepercayaan, suku bangsa, warna kulit, dan kedudukan sosial. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat dasar hak asasi manusia. Pasal 28 ayat 2 mengatakan bahwa setiap anak memiliki hak dalam tumbuh berkembang, melangsungkan hidup, dan perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan. Negara Indonesia memiliki penegak dasar hukum dalam mempertahankan hak asasi manusia sesuai pada pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 ayat 5 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan melindungi dan menegakkan hak asasi manusia sesuai pada prinsip negara hukum demokratis. Sehingga untuk pelaksanaan hak asasi manusia telah diatur, dijaminkan, serta dituangkan ke dalam peraturan undang-undang dasar. Baik, untuk selanjutnya di slide 5 dan 6, saya Onidi Prasetyo akan menjelaskan kasus intoleransi di Indonesia. Di Indonesia sendiri cukup banyak kasus-kasus intoleransi yang muncul dan mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita. Untuk kasus yang ada, salah satunya adalah kerusuhan Mei 1998 yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Ini ada penolakan pembangunan gereja di Cilegon, rasisme terhadap masyarakat Papua, serta penolakan kepala dusun wanita di Bantul. Dan masih banyak lagi kasus-kasus intoleransi yang ada. Kemudian apa solusi yang bisa kita berikan berdasarkan teori pembelajaran kedua, yang dimana kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kedudukan pokok Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dalam tercantum alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada saat reformasi, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dikuatkan lagi dalam TAP MPR nomor 18 MPR 1998. Mungkin itu
dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk presentasi di slide berikutnya. Solusi berdasarkan teori pembelajaran keempat, kepribadian, aktualisasi, dan implementasi Pancasila. Globalisasi telah memberikan tantangan baru yang mau tidak mau harus dihadapi dan disikapi oleh semua elemen masyarakat. Era keterbukaan sudah mulai mengakar kuat di era globalisasi seperti sekarang ini, sehingga identitas nasional adalah salah satu bagian mutlak yang harus dipegang agar tidak hilang dan terbawa arus globalisasi. Untuk dapat mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari globalisasi tersebut, maka Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara harus tetap menjadi pijakan dalam bersikap. Karena Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia memiliki posisi yang abadi di dalam jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya, solusi berdasarkan teori pembelajaran ke-12. Pancasila menjadi sistem etika. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada nama agama. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata, deontologis, atau menekankan pada tujuan belaka, teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan, virtu ethics, yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Kesimpulannya yaitu Pancasila berkaitan dengan etika. Keduanya tergabung dalam satu kesatuan, berbentuk sistem dan memberikan pedoman kehidupan bagi kita untuk menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila dapat terwujud apabila pemerintah senantiasa menggandeng masyarakat untuk mewujudkan penerapan prinsip keseimbangan kehidupan adil dan makmur. Outcome, secara umum, Pancasila selalu menjadi patokan dalam membentuk karakter, karena dalam Pancasila sudah terdapat perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang nantinya boleh membawa masyarakat ke arah kehidupan yang bermakna sesuai perwujudan isi dari Pancasila. Sedangkan secara khusus, terciptanya hubungan antara masyarakat yang harmonis dapat mewujudkan kehidupan saling menghormati. Tiada yang lebih hebat jika kita mampu mengeseimbangkan ego dan menjunjung tinggi moralitas. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berperan dalam pembuatan tugas ini. Semoga kedepannya dapat menampilkan yang lebih baik lagi.